Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Ratna Hardianti. Saya adalah salah satu calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Saya berasal dari Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Widya Sasana. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum saya memaparkan koneksi antar materi modul 2.1, perkenalkan fasilitator dan pengajar praktik saya. Fasilitator Salmiwati MPD. Pengajar praktik Yeni Puspitasari Nasution MPDT. Pada koneksi antar materi modul 2.1 ini terdapat beberapa pertanyaan pemantik sebagai bentuk refleksi pembelajaran pada modul 2.1. Pertanyaan pertama. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dirancang oleh guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam memenuhi kebutuhan murid yang berfokus pada kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk memastikan agar setiap murid dapat memenuhi kebutuhan belajarnya sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajarnya. Selanjutnya, mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini bertujuan untuk memastikan agar setiap murid dapat memenuhi kebutuhan belajarnya sesuai dengan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajarnya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, guru harus bisa menyesuaikan konten, proses, dan produk yang dihasilkan berdasarkan aspek-aspek terhadap kebutuhan belajar murid. Oleh karena itu, agar pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan di dalam kelas, guru harus mampu memahami kebutuhan belajar berdasarkan aspek-aspek yang terdapat dalam kebutuhan belajar murid, serta mampu menyesuaikan dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yakni berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, dan berdiferensiasi produk. Sebagai langkah awal yang dapat dilakukan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus melakukan asesmen diagnostik untuk memetakan kebutuhan murid. Selanjutnya, bagaimana menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi konten? Berdiferensiasi konten dapat diterapkan dengan menyesuaikan tingkat pemahaman, minat, dan profil belajar murid dalam menyampaikan materi. Contohnya, guru dapat menyediakan materi berupa video atau mind map bagi murid dengan gaya belajar visual atau visual auditory. Kemudian, menyediakan materi sambil mempraktikannya dengan gerakan tubuh bagi murid dengan gaya belajar kinestetik atau visual kinestetik. Kemudian, bagaimana menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi proses? Berdiferensiasi proses dapat diterapkan dengan menggunakan berbagai metode pengajaran yang beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid, seperti diskusi kelompok, penugasan mandiri, dan lain-lain. Serta, bagaimana menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi produk? Pada strategi pembelajaran berdiferensiasi produk, murid diberi kebebasan untuk menyajikan pemahamannya dalam berbagai bentuk penyajian, seperti menyajikan dalam bentuk poster, video, tulisan yang dikreasikan dengan kertas plano, slide PowerPoint, dan lain-lain sesuai dengan minatnya masing-masing. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pada dasarnya, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dirancang oleh guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar masing-masing murid. Agar bisa mencapai hasil yang optimal, guru harus benar-benar paham akan kebutuhan murid-muridnya. Dan guru juga harus mampu membawa suasana atau lingkungan belajar menjadi menyenangkan berdasarkan kebutuhan belajar murid yang beragam. Dalam pelaksanaannya, guru dapat memberikan tantangan lebih bagi murid yang memiliki kemampuan menengah ke atas. Sementara, guru bisa memberikan bantuan atau dukungan yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan pada murid yang berkemampuan menengah ke bawah.
Peran guru sebagai sutradara yang merancang skenario pembelajaran sebaiknya perlu menyesuaikan metode, model, dan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan murid, yakni kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Dengan harapan, skenario yang dirancang berdasarkan diagnosis kebutuhan belajar murid dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, meningkatkan motivasi murid, dan dapat melibatkan murid secara aktif dalam pembelajaran, yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya hasil belajar murid secara optimal. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Adapun keterkaitan antara modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dengan materi pada modul-modul sebelumnya adalah pada modul 1.1. Bahwasanya, dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus bisa memetakan kebutuhan belajar murid agar murid bisa terpenuhi kebutuhannya dalam belajar. Sebagaimana yang tertuang dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasanya guru diibaratkan sebagai petani yang menuntun tumbuhnya tanaman padi, agar menghasilkan tanaman padi yang berkualitas. Oleh karena itu, guru harus bijak dalam menggunakan strategi pembelajaran dalam menuntun tumbuh kembangnya murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, keterkaitan dengan modul 1.2. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu menanamkan dan mengembangkan nilai dan peran guru penggerak demi terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid, guna menciptakan pendidikan yang holistik dan seimbang yang membawa anak pada kemerdekaan dan kebijaksanaan. Kemudian, keterkaitannya dengan modul 1.3 adalah pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mewujudkan visi guru penggerak demi terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, keterkaitannya dengan modul 1.4, yakni dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, guru dan murid hendaknya secara bersama-sama membuat keyakinan kelas yang berdasar pada nilai-nilai kebajikan, dengan tujuan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan bermakna sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid, dan hal ini tentunya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasanya guru harus menuntun anak sesuai dengan kodratnya, yang kemudian pelaksanaannya tidak terlepas dari nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan visi guru penggerak, yang merupakan panduan dan motivasi bagi guru penggerak dalam menciptakan budaya positif melalui pengembangan pembelajaran sebagai bentuk upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Salam bahagia, salam sehat, dan sukses untuk kita semua. Guru bergerak, Indonesia maju. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.